Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suswanti Andriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika diskrit, yaitu logika. Yang pertama yaitu pengertian logika. Logika merupakan studi penalaran yang cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan perasaan atau pengalaman. Fokus logika pada hubungan antara pernyataan-pernyataan dan membantu membedakan antara argumen valid dan tidak valid. Selanjutnya yaitu proposisi. Setiap pernyataan yang hanya memiliki sama nilai benar atau salah disimbolkan dengan huruf. Pernyataan yang memiliki makna atau arti disebut juga sebagai kalimat deklaratif, bukan merupakan kalimat perintah atau tanya. Contoh dari proposisi yaitu yang pertama, 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang kedua, bilangan bulat yang membagi habis 23 adalah 1 dan 23. Kenapa itu merupakan proposisi? Karena ini adalah kalimat yang true atau benar, yang bukan proposisi. Contohnya yaitu A tambah B lebih besar 5. Kenapa dia bukan proposisi? Karena kita tidak tahu angka berapa di A dan angka berapa yang di B. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Yang pertama, konjungsi adalah logika dengan menggunakan dan, di mana P proposisinya B apabila kita dankan maka akan menghasilkan B, dan B S apabila kita dankan akan menghasilkan S apabila kita S dan B apabila kita dankan akan menghasilkan S dan S apabila kita dankan akan menghasilkan S. Jadi di tabel konjungsi ini setiap ada S maka hasilnya S. Selanjutnya yaitu disjungsi. Adalah logika dengan menggunakan simbol atau, di mana P dan Q. P misalnya B kita ataukan akan menghasilkan B. S kita ataukan maka menghasilkan B. B kita ataukan akan menghasilkan B. S kita ataukan akan menghasilkan S. Disjungsi ini adalah setiap ada B maka hasilnya akan B. Selanjutnya yaitu implikasi, adalah logika jika P maka Q, di mana jika B maka B akan menghasilkan B, jika B maka S akan menghasilkan S, jika S maka B akan menghasilkan B, jika S maka S akan menghasilkan B. Selanjutnya yaitu biimplikasi, adalah logika P jika dan hanya jika Q, di mana B jika dan hanya jika B akan menghasilkan B, B jika dan hanya jika S akan menghasilkan S jika dan hanya jika B akan menghasilkan S jika dan hanya jika S akan menghasilkan B. Selanjutnya yaitu kalimat setara, adalah logika yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi di sini ada proposisi P dan Q, yaitu P di mana P itu yaitu BBSS dan Q BSBS. Apabila P kita ingkarkan akan menghasilkan SSBB dan Q apabila kita ingkarkan akan menghasilkan SBSB. P maka Q. Di sini berarti ini B maka B akan menghasilkan B maka S akan menghasilkan S maka B akan menghasilkan B, S maka S akan menghasilkan B, dan Q maka P. Kita beli aja di sini B maka B akan menghasilkan B, S maka B akan menghasilkan B maka S akan menghasilkan S maka S akan menghasilkan B. Di sini yaitu ingkaran P maka ingkaran Q. Jadi ingkaran P-nya kan itu S, ingkaran S maka S akan menghasilkan B, B akan menghasilkan B
dan S akan menghasilkan S, B akan menghasilkan B. Dan ini sebaliknya, ingkaran Q maka ingkaran P. S dan S akan menghasilkan B, S akan menghasilkan S, B akan menghasilkan B akan menghasilkan B. Di sini ada yang sama hasilnya, yang P maka Q hasilnya sama dengan ingkaran Q maka ingkaran P. Dan Q maka P sama hasilnya dengan ingkaran P maka ingkaran Q. Apabila menggunakan pernyataan di sini, jika Ahmad rajin belajar maka ia lulus ujian. Ahmad rajin belajar adalah P dan ia lulus ujian adalah Q. Apabila kita ingkarkan yang pernyataan ini, maka jika Ahmad tidak lulus ujian, maka ia tidak rajin belajar. Selanjutnya yaitu ingkaran. Yang pertama yaitu ingkaran semua akan kita ubah menjadi beberapa, sebagian, atau sementara. Contoh yaitu semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini, ada mahasiswa angkatan 2016 tidak wisuda tahun ini. Jadi kata semua itu akan kita rubah menjadi beberapa. Beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Dan kata semua kita ganti menjadi sebagian, maka sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Dan selanjutnya yaitu kata semua kita ganti menjadi sementara. Jadi sementara mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Yang selanjutnya yaitu ingkaran tautologi, di mana proposisi yang memuat nilai true untuk variabel hasilnya. Contohnya yaitu itu ingkaran konjungsi ya. Ingkaran konjungsi tadi sudah dibahas. Apabila S maka dia akan hasilnya akan S, di mana P BBSS dan Q BSBS. Apabila kita dankan akan menghasilkan BSSS. Dan selanjutnya yaitu apabila ingkaran dikali dengan dan, maka dia hasilnya adalah P. Jadi ini ingkaran P itu hasil dari ini ya, yang sudah dibahas tadi. Jadi dia ingkaran P-nya yaitu SSBB dan ingkaran Q-nya SBSB. Jadi apabila kita ataukan SSBB, SBSB maka akan menghasilkan SBBB. Dan hasil ini SBBB itu sama dengan yang ini SBBB. Dan akan kita sama dengankan, dan dia akan menghasilkan SSB BBB BBB BBB. Jadi tautologi ini adalah memuat nilai yang sama hasilnya. Oke. Selanjutnya yaitu ingkaran implikasi. Ingkaran implikasi itu P maka Q itu BSBB dan kita ingkarkan jadi SBSS, dan P BBSS kita ingkarkan, Q-nya diingkarkan SBSB, dan didankan dia akan menghasilkan SBSS. Jadi nilai dan ingkaran ini sama. Jadi apabila ada pernyataan, jika hari hujannya P, maka saya memakai payung, dan itu Q. Apabila kita ubah menjadi negasi, jika hari hujan, maka saya tidak memakai payung, yaitu P dan ingkaran Q. Selanjutnya yaitu modus dan silogisme. Yang pertama yaitu modus ponen, di mana premis 1 P maka Q, premis 2 P, dan kesimpulannya Q. Jadi modus ini adalah mengambil kesimpulan. Contohnya yaitu P1. Jika Ani rajinnya P, maka ia naik kelasnya Q. Dan P2-nya adalah P, Ani rajin. Maka kita ambil kesimpulannya, Ani naik kelas. Yang kedua yaitu modus tollens, di mana premis 1 P maka Q, premis 2-nya ingkaran Q, kesimpulannya ingkaran P. Yaitu contoh, jika adik sakit, yaitu P, maka ia rewel Q. Dan P2-nya adik tidak rewel. Yang bisa ambil kita kesimpulan yaitu dengan ingkaran P, adik tidak sakit. Yang selanjutnya yaitu silogisme, di mana premis 1 P maka Q, premis 2-nya Q maka R, kesimpulannya yaitu
P maka R. Contohnya yaitu P1, jika Ani rajin P, maka ia naik kelas Q. P2-nya, jika Ani naik kelas Q, maka ia mendapat hadiah R. Maka kita ambil kesimpulan, jika Ani rajin, maka ia mendapat hadiah. Selanjutnya yaitu Python bitwise operator AND. Simbol yang digunakan pada logika AND adalah ini, dan pada logika AND ini kita menghitung jumlah angka satunya atau bitwise. Bisa kita lihat jumlah angka satunya di tabel apabila kita n-kan 0 dan 0, kita n-kan 0, 0 dan 1 kita n-kan 0, 1 dan 0 kita n-kan 0, 1 dan 1 kita n-kan 1. Oke, kita praktekkan di Kaggle. Apabila kita Kaggle-kan, yaitu ini saya akan mengambil contoh A sama dengan 8 dan B sama dengan 28. Ini print bitwise A and D operator on 8 in 28 is sama dengan A bukan simbol B. Apabila kita run akan menghasilkan angka 8. Kenapa bisa menghasilkan angka 8? Karena di mana biner 8 yaitu 000010 dan 28000111. Apabila kita n-kan 00 yaitu 0 0 0 0 0 0 0 01 0 111 010 dan biner dari 8 yaitu 0001 0. Yang selanjutnya yaitu Python bitwise operator OR, di mana simbol yang digunakan pada logika OR adalah palang, dan pada logika OR apabila ada angka 1, maka apabila kita OR-kan maka hasilnya 1. Bisa kita lihat pada tabel 0 palang 0 0, 0 palang 1 1, 1 palang 0 1, 1 palang 1 1. Dan kita kikirkan, mana kita ubah menjadi OR, dan di sini diubah jadi palang. Apabila kita run, dia akan menghasilkan angka 28. Kenapa bisa menghasilkan angka 28? Karena biner dari 8 itu 0 0 0 0 1 0, 28-nya 0 0 0 1 1 1. Apabila kita OR-kan, yang 8 dan 28 ini akan menghasilkan angka 28, yaitu 0 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 1 1 1 1 1 0 1 1. Yang selanjutnya yaitu Python bitwise operator XOR, di mana XOR itu yaitu exclusive OR. Simbol yang digunakan pada logika OR adalah ini, dan pada logika XOR apabila ada angka 1 dan 0, maka apabila di XOR-kan hasilnya akan 1, yaitu 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 dan 1 1 0. Kita tinggalkan, mana di sini kita tambahkan XOR dan ini kita ubah menjadi ini. Apabila kita run, dia akan menghasilkan angka 20. Kenapa bisa 20? Karena 8 tadi 0 0 0 1 0, 28 0 0 0 1 1 1, dan apabila kita XOR-kan dia 0 0 0 hasilnya 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1, yaitu hasilnya 20, yaitu biner dari 20 yaitu 0 0 1 0 1. Mungkin sekian video dari saya, materi tentang logika. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.